Tentu Gusti model ini tidak lahir begitu saja. Sekarang terangkan kepada kami bagaimana ini bisa lahir dan bagaimana kalau ini nanti bisa dijadikan sebagai rekomendasi kebijakan. Sesi berikut adalah sesi tanya jawab, sanggahan, dan atau klarifikasi. Sebelum saya memberi kesempatan, perlu saya sampaikan aturan mainnya bahwa setiap penguji dialokasikan waktu 5 menit. Penguji berikut adalah guru besar pada Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Ketua Program Studi S3 Ilmu Administrasi Publik, Program Pasca Sarjana UNM. Diberi kesempatan kepada Bapak Profesor Dr. Rifdan, Magister Sains. Disilakan. Ya, terima kasih pimpinan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, Saudara Agustiawan selaku Provendus pada ujian hari ini, riset idenya bagus karena ini mengusung strategi kebijakan Brigade Siaga Bencana dalam tanggap darurat di kesehatan di Kabupaten Bantaing. Jadi dalam penelitian ini Anda mengungkap ya, dalam strategi kebijakan itu ada faktor pendukungnya ya, ada faktor penghambat. Jadi yang saya soroti sini adalah faktor penghambatnya ya, yaitu ada hubungan komunikasi antar organisasi yang terkait dengan kebijakan ini atau strategi kebijakan ini ya. Nah, Anda dalam penelitian ini noveltinya salah satunya adalah menawarkan suatu strategi baru supaya ini lebih efektif atau lebih optimal ya untuk mengatasi tadi faktor penghambatnya. Jadi Anda menekankan pentingnya suatu penerapan strategi kemitraan atau kolaboratif ya dalam kebijakan Brigade Siaga Bencana Kesehatan itu dengan model tadi seperti apa yang dikatakan oleh Prof. Andi Agustan, Gusti Models. Tentu Gusti Model ini tidak lahir begitu saja. Tidak Anda ungkapkan begitu saja dalam disertasi. Tentu ada diskusinya ya, diskursusnya ya antara fenomena realitas dan teori ya. Sekarang terangkan kepada kami bagaimana ini bisa lahir model Gusti dan bagaimana kalau ini nanti bisa dijadikan sebagai rekomendasi kebijakan untuk keberlanjutan di Kabupaten Bantaing di masa yang akan datang. Silakan. Siap. Makasih Prof. Makasih Prof. Izin. Jadi Gusti model tersebut itu lahir betul apa yang disampaikan bahwa berdasarkan dari faktor penghambat atau keresahan-keresahan dan berbagai dari analisis-analisis yang sudah dilaksanakan. Sehingga kebijakan-kebijakan itu model-model tersebut lahir. Di mana Gusti model itu yang sudah meliputi dari pencapaian tujuan yang jelas, di mana kita ketahui bersama berdasarkan standar dan sasaran kebijakan itu sudah sangat jelas. Tetapi pada analisis SWOT yang kita lihat bersama bahwa ada ancaman-ancaman yang ketika bervariasinya angka penyakit yang mendapat ancaman-ancaman besar yang kedepannya sehingga dapat mengalami kegagalan dalam kebijakan tersebut. Sehingga goal attainment itu hadir untuk pencapaian tujuan yang semakin jelas ke depannya untuk Brigade Siaga Bencana. Selain itu, utility kita lihat dari aspek kegunaannya, di mana kegunaannya dari pengambil kebijakan yang mungkin bisa melihat dari
yang mungkin bisa dapat mempermudah pembuat kebijakan itu dalam memonitoring dan mengevaluasi ketika terpusat dengan melalui kemitraan dan kolaborasi tersebut. Kemudian dari sisi kegunaan pelaksana kebijakannya yang dapat memudahkan koordinasi lintas sektor dan memudahkan beban kerjanya. Kemudian dari sasaran kebijakan yang masyarakat, di mana kita ketahui sendiri bahwa hubungan antar organisasi yang dilihat dari komunikasi, masyarakat masih banyak mengalami disinformasi ketika mendapat pelayanan-pelayanan. Sehingga dengan selain dari sustainable dan tangible tersebut, ada pola integrated dari kemitraan dan kolaborasi itu yang terintegrasi. Sehingga masyarakat datang hanya berada pada satu tempat saja dalam melaksanakan penanganan darurat kesehatan tersebut. Jadi tidak lagi ke tempat-tempat lain, sehingga kita ketahui bersama, Prof, izin kita ketahui bersama bahwa baik perizinan, baik apa itu sudah satu pintu. Sementara pada wilayah kedaruratan yang mungkin urgensinya lebih tinggi daripada yang lain itu belum pada satu pintu tersebut. Melalui kebijakan model Gusti ini, kebijakan Brigade Siaga Bencana melalui pola kemitraan dan kolaborasi ini sudah semakin mengefektifkan mulai dari pencapaian sampai pola penyatuan sistem alur kerjanya, Prof. Terima kasih. Ya, jadi nanti perlu pertegas ya komunikasi antar organisasi yang terkait. Bila perlu Anda nanti menggunakan istilah kolaborasi pentahelika atau hexahelix ya, supaya ini betul-betul terimplementasi. Sekaligus menjadi rekomendasi kebijakan pada Pemda Bantaeng. Ya, itu harapan saya. Bila perlu ada SOP-nya ya. Siap, Prof. Sampai SOP, ya, Prof. Selamat. Siap. Sekian Pak Wadi satu selaku pimpinan sidang. Terima kasih pada penguji internal, Ketua Prodi, Bapak Profesor Dr. Rifdan MC.